Bismillahirrahmanirrahim. Dua, teluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rakul Talib, yakni Wahid, Sitah, Salasah, Wahid, Sifar, Sifar, Summa, Khamsah, wa Sab'ah. طيب في هذا الفصل أنا سأبين لكم عن الكتاب البسيط في أصول النحو والمدرسة ما تعلق قراءة Qur'aniyah. Pertama yang perlu kita kaji yaitu bacaan Quran yang merupakan perbedaan lafaz wahyu yang disebutkan dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Huruf atau harokatnya itu meringankan atau memberatkan dan lain sebagainya, karena sesungguhnya itu khusus untuk mempelajari lafaz Al-Quran. Dan para pakar telah menyampaikan dalam istilahnya, yaitu mereka mengumpulkan huruf dan bacaan lalu memberikan syarat-syarat dan yang berbeda karena sahnya dalam bacaan serta penerimaannya. Ibnu Al-Jauzi pernah berkata kriteria dalam Al-Quran tersebut, yaitu pertama, bacaan huruf mencocoki kepada tulisan Arab walau hanya satu aspek. Kemudian yang kedua, yaitu ada bacaan harus mencocoki salah satu mushaf Utsmani atau keharokatannya. Kemudian ada pun yang ketiga, bacaan harus sah secara sanad. Di situ kita perlu pelajari, jika bacaan mensifati daripada syarat-syarat tersebut, maka diterima dan tidak boleh mengingkarinya. Ulama Basrah menjadikan bacaan Qur'annya ini yaitu metode pada usul dan kias. Mereka mendapat berhujjah atau berpendapat dengan dan mensifati serta sanad-sanadnya. Sedangkan ulama Kufah banyak menginginkan dan menyediakan atau menyalahgunakan terhadap bacaan dan lebih banyak menerima. Apapun halnya, yang selama ada seperti ulama nahwu yang membesarkan terhadap pendapat yang berbeda dengannya, kemudian memeriksa kembali yang seperti itu, lebih mengembalikan kepada nahwu dengan baik. Maksud dari pengertian ini, salah contoh adalah bacaan Al-Quran adalah mengetahui pengucapan lafalnya. Kemudian sedangkan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini dan diriwayatkan secara sama dengan kuatnya atau berkesambungannya. Dan oleh karena itu mereka para ulama terdahulu menambahkan syarat kesepakatan sanad dan bagaimana kitab itu mutawatir. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya orang Arab itu ketika ditanyakan atau dilihat bahwa hadis Nabi Muhammad telah memiliki lafaz yang bermaksud macam, dan Al-Quran yang diturunkan dengan lafaz lahjah ini, maka orang yang selain Quraisy, Raja Quraisy menjadi berat hati, dan Nabi pun membolehkan membaca Al-Quran dengan lahjah yang lain. Mereka untuk membedakan, mereka membacanya. Jadi meskipun Al-Quran diturunkan di Mekah atau di Madinah dengan lafaz Al-Quran, tapi lahjah-lahjah yang kita baca itu berbeda. Satu contoh, lahjah antara orang Jawa dan orang Madura itu beda. Sedangkan di Jawa Surabaya gitu, dia membaca lafaznya dengan secara medok atau segala macam. Nah, itulah yang membedakan kita membaca Al-Quran, yaitu di lahjahnya, tapi lafal sama
kalimat itu sama, cuma hanya membedakan lahjanya. Kemudian perbedaan antara ulama Quran dan ulama Nahwu adalah ulama Quran berpendapat tentang bacaan sejalan mana ketetapannya atas validnya dalam mayoritas, sedangkan ulama Nahwu mereka memiliki kias dalam masalah dan mereka melihat pada yang paling atas. Jadi teorinya yaitu lebih mengutamakan ke ulama-ulama Nahwu terdahulu. Kemudian dalam hal ini As-Suyuti dan Dr. Khadijah Qudri berkata bahwa ulama-ulama Basrah menganggap benar dalam pihak kepada qiraah dalam pengajian kaidah, sedangkan ulama Kufah dan Ibnu Malik berhujjah padanya, dan sedangkan sikap Ar-Radi meringkas dengan tidak selalu menganggap terhadap qiraah. Ia tidak mempengaruhi dan alasan dalam kebiasaan, namun bukan berarti tidak mau berhujjah dengannya. Hanya saja berbeda pendapat dalam pelafalan atau qiraah. Hanya saja beliau berkata tidak ada hujjah yang menetapkan qiraah sab'ah seperti kata hada yaumul la yanfa'u sadiqiron sidqahum. Kemungkinan bentuknya adalah yauma, maksudnya dorf yang itu yang dimaksud al-yauma. Jadi perbedaan antara ulama Nahwu terdahulu yaitu kita harus tahu cara mana membacanya. Ada banyak membaca qiraah sab'ah, qiraah dan semacam lainnya. Mungkin ini yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.